Halo para sobi-sobi Mince dan Ariana lovers yang diberkahi dan dirahmati Sang Maha Kuasa, gimana kegiatan hari ini? Semoga lancar ya. Sebelumnya, Mince mau ucapin selamat pagi, sore, siang, malam, tergantung kapan kalian dengerin Mince ngomong ya. Oke. Iya, kenapa ya Mince berisik banget? Sebelum Mince kasih tahu ke kalian ada bocoran apa untuk sinetron Suami Pengganti ini, mending yuk kita subscribe channel Dapur Verona, like video Mince, share video Mince ke teman-teman kalian, komen di bawah biar Mince bisa tahu komentar kalian, bunyiin loncengnya biar gak ketinggalan bocoran dari Mince, karena kalau ketinggalan nanti kalian menyesal. Penyesalan itu datangnya di akhir, kalau di awal namanya pendaftaran, hihia, kan? Oke, ayo deh kita mulai dulu bocorannya. Jadi gini ceritanya guys, Sisil dan Ariana baru aja selesai makan siang. Mereka berdiri di pinggir jalan untuk cari taksi dan balik ke kantor. Sebuah taksi berhenti di hadapan mereka. Ariana lalu mengajak Sisil, yuk balik Sil. Sisil masih terdiam, dia nampak bingung dengan yang dia hadapi sekarang. Ariana lalu bertanya keheranan ke Sisil, kamu kenapa Sil? Sisil pun menjelaskan apa yang membuat ia bingung. Ia berkata, sebenarnya saya baru aja dapat info soal tempat tinggal Dita sekarang Bu, kebetulan saya mau cek ke sana. Ariana pun lalu bertanya kembali ke Sisil, ngapain kamu cek tempat tinggal Dita? Sisil lalu berfirasat dan dia menjelaskan ke Ariana, soalnya saya ngerasa ada yang gak bener aja sih Bu sama gelagat atau postingan Dita. Akhir ini Ariana terdiam seakan berpikir apa yang dibicarakan Sisil itu benar. Ariana pun merasa ini masuk akal, lalu Ariana memastikan untuk hal yang akan menjadi rencana Sisil selanjutnya. Ia juga, Sisil ya udah kalau kamu mau cek alamat Dita nggak apa-apa, saya balik ke kantor dulu ya. Sisil lalu bersedia, siap Bu Arin, hati-hati ya. Ariana mengangguk. Ariana masuk taksi lebih dulu dan meninggalkan Sisil sendiri di pinggir jalan. Lalu di samping itu Dita sedang berada di rumah tetangganya. Dita sedang mencoba alat facial tetangganya Dita yang pakai pertama. Awalnya dia merasa senang memakai itu, tapi lama-kelamaan dia merasakan panas di pipinya. Dita lalu bertanya ke tetangganya, Bu, alat ini beneran aman kan ya? Tetangga lalu menjawab pertanyaan Dita, aman kok Mbak, saya lihat banyak review di penjualnya pun juga responnya bagus-bagus, bahkan hampir semuanya ngasih bintang 5. Dita lalu merasa ada yang terasa tidak nyaman di wajahnya, tapi kok muka saya ngerasa panas ya. Tetangga lalu berkata menenangkan Dita, walah itu cuma efek awalnya aja kok. Dita lalu berlagak mengerti dan berkata, oh. Tetangga terus memakaikan alat facial itu di wajah Dita, tapi semakin lama semakin panas lagi di kulit Dita. Dita pun panik dan berkata ke ibu itu kalau rasanya semakin tidak enak Bu, ini beneran makin panas loh Bu. Dita menjerit dan langsung bangun dari posisi awalnya dia yang tertidur. Saat melihat kaca Dita kaget, mukanya merah-merah. Dita menjerit kepada si ibu. Dita kembali menjerit. Dita langsung marah-marah ke tetangganya. Dita pun kesal dan seakan tidak terima kepada si ibu tetangga ini. Ibu gimana sih, katanya aman, tapi kok muka saya merah gini? Tetangga pun berusaha menenangkan Dita, loh Mbak, Dita itu emang efek pertamanya sebelum akhirnya jadi kinklong. Dita lalu menyesalkan perawatannya, bukannya jadi kinklong yang ada muka saya nanti jadi tambah rusak lagi. Pokoknya saya nggak mau tahu, ibu harus tanggung jawab kalau sampai ada apa-apa sama kulit dan wajah saya. Saking keselnya Dita langsung pergi meninggalkan rumah tetangganya. Tetangganya geleng-geleng kepala. Tetangganya pun berkata sambil heran, orang dikasih treatment facial gratis kok nggak mau lanjut ke ceritanya. Saka, yuk guys. Saka sedang beres-beres selesai kerja, dia bersiap untuk berangkat ke resto Ariana. Tiba-tiba telepon Saka lalu membuka percakapan telepon. Halo sayang. Ariana lalu mengabari Saka, halo mas ini aku udah selesai, kita langsung ketemu di resto aja ya nanti. Saka pun bersedia dan berkata ya udah kita ketemu di sana ya. Saka mematikan panggilannya, dia lanjut beres-beres file. Ada telepon masuk lagi dari Dita. Saka tersenyum senang. Saka lalu mengangkat dan membuka percakapan. Ya halo Dit. Dita sambil nangis-nangis pun berkata membalas Saka, Saka kamu bisa kesini sekarang enggak? Aku butuh kamu sekarang di sini. Saka lalu jujur ke Dita, aku nggak bisa Dit,
Aku udah ada janji makan malam sama Ariana Dita. Langsung mengalihkan panggilannya menjadi video call. Dita menangis. Saka kaget saat melihat wajah Dita merah-merah. Saka lalu bingung melihat Dita dan berkata, "Loh Dita, muka kamu kenapa?" Dita pun membujuk Saka sambil meringis kesakitan. Sakit, please kamu datang ke sini ya, aku butuh kamu sekarang." Saka lalu pasrah dan bersedia. Ya udah aku langsung ke sana ya." Saka langsung mematikan panggilannya. Saka mengirim pesan ke Ariana dan ada chat berisi begini, "Sayang maaf ya, sepertinya aku nggak bisa ikut malam soalnya ada hal urgent sama klien, maaf ya sayang." Setelah mengirim pesan itu, Saka langsung keluar dari ruangannya. Bisa pas begitu ini gimana perasaan Ariana, jadinya Saka malah ke Dita dong. Mince gemes bener sama kisah ini bertiga deh. Kita lanjut ke cerita Celine. Ariana yuk. Jadi gini, Danci ketemu Celine di kantor. Celine masih terlihat kesal dengan Danci. Danci menghadang Celine. Celine lalu bertanya ke Danci, "Kamu mau apa lagi?" Danci lalu membujuk Celine, "Saya mau bicara sebentar sama kamu." Celine lalu bicara ke Danci, "Nggak ada yang perlu kita bicarakan lagi pula aku sibuk karena ada beberapa hal yang harus aku bahas sama Ariana." Celine pergi meninggalkan Danci. Baru beberapa langkah, Ariana keluar dari lorong dan dia bersiap mau pulang. Celine terlihat kesal karena tidak bisa membuat alasan itu untuk Danci. Celine lalu bertanya tiba-tiba ke Ariana, "Lo mau kemana Rin?" "Baru gue mau nyamperin lo." Danci masih memperhatikan Celine dan juga Ariana. Ariana lalu menjawab dan bertanya balik ke Celine, "Gue ada janji makan malam sama keluarga gue ada." "Apa Cel?" Celine lalu benar-benar mendiamkan Danci dan berusaha menghindari lalu menjelaskan ke Ariana, "Gue mau bahas project baru kita yang mau kita jalanin nih. Kalau lo pergi gini, gue harus bahas sama siapa dan kok kayaknya malah seringan gue sih yang di kantor dibanding lo Rin." Ariana pun menolak secara halus ke Celine karena sedang terburu-buru. "Cel, project bisa kita bahas besok, nggak harus hari ini juga. Lagian inget gue di sini masih bos dan klien yang lain pun masih memilih gue buat jadi bos di Ariana Glow. Jadi lo mesti harus inget itu." Ariana langsung meninggalkan Celine. Celine menatap kepergian Ariana kesal. Metu Celine bertemu dengan Danci dan Celine meninggalkan Danci pergi begitu saja. Satu cerita lagi yuk guys. Kali ini soal papanya Ariana nih guys. Kusuma dan Pedro sudah menunggu di luar rumah. Gak lama Devi juga keluar rumah dengan dandanan siap untuk makan malam. Devi pun bertanya heran, "Loh Ariana sama Saka mana? Gak berangkat bareng kita dari sini?" Kusuma pun berkata menjelaskan ke istrinya, "Saka mendadak gak bisa ikut dan Ariana udah langsung ketemu di restoran aja katanya jreng." Devi kaget dan dia sedikit kesal. Devi pun lalu berpikiran kemana-mana dan berkata ke suaminya, "Saka kenapa tiba-tiba nggak bisa datang Pi? Pokoknya Saka harus datang Pi, titik." "Ya udah mami telepon dulu." Dia belum sempat telepon, Kusuma menghentikannya. Kusuma lalu berusaha membujuk istrinya agar tidak salah paham. "Jangan gitu dong Mi, sepertinya ada masalah sama klien makanya dia harus menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya. Soalnya tadi pagi papi dengar dia mendapat teguran dari Bu Wiryo, jadi hari ini dia harus memastikan bahwa pekerjaannya selesai dengan benar." Devi lalu overthinking, "Kalau Saka nggak datang gini, Niken pasti akan balas dendam Pi sama Mami." Kusuma pun lalu menenangkan istrinya, "Udah, daripada Mami mikir yang macem-macem mending kita berangkat sekarang." Devi pasrah, dia pun akhirnya masuk ke mobil. Begitu juga dengan Pedro. "Udah ya guys segitu dulu." Aduh. Ini makin banyak misteri seru di keluarga ini. Saka emang dalang paling bikin cekot deh parah emang. Yuk dadah yuk bye bye guys.